Hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, capres tukang fitnah seperti Anies Baswedan ini haram untuk dipilih di 2024. Baik didasarkan kepada aturan agama maupun didasarkan pada aturan Pancasila. Orang yang bernama Anies Baswedan ini yang selalu menghalalkan segala cara menebarkan fitnah yang tiada terkira, haram untuk dipilih di 2024. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak anak saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjadi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan menyebut pembangunan nasional non jalan tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi. Seperti apa faktanya, kita akan lihat selengkapnya. Nah, awalnya Anies Baswedan menyebutkan bahwa era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km dari total jalan tol hingga saat ini sekitar 2.499 km atau 63% dari keseluruhan jalan tol berbayar di Indonesia yang dibangun di masa saat ini. Namun, menurut Anies Baswedan, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tidak berbayar yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada biaya. Kita lihat di sini, Anies Baswedan pada Sabtu 20 Mei lalu mengatakan, saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SBY, jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintahan pusat, yaitu jalan nasional. Selama pemerintahan Jokowi hanya sekitar 500 km jalan nasional terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Kita lihat di slide berikutnya, Kementerian PUPR pun angkat bicara soal pernyataan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies Baswedan dalam memahami data Badan Pusat Statistik atau BPS. Hedi menjelaskan pada era Presiden SBY, mengapa jalan nasional menjadi panjang? Hal itu karena adanya penambahan status kewenangan jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, tetapi bukan merupakan pembangunan jalan baru. Nah, data antara penambahan jalan nasional karena perubahan status ini dengan hasil pembangunan jalan nasional baru tentu berbeda. Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY, bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit, hal ini pun berlaku di era Jokowi. Lalu seperti apa datanya, kita akan lihat di slide berikutnya. Seperti diketahui, era pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober tahun 2014. Sementara era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang. Kita lihat di sini merujuk buku induk statistik pekerjaan umum tahun 2008, total jalan nasional tidak berbayar pada tahun 2004 yaitu mencapai 34.629 km. Kemudian hingga 2014, tepatnya Desember 2014, total panjang jalan bertambah menjadi 38.570 km. Kemudian, jika dikutip dari buku informasi statistik infrastruktur pekerjaan umum tahun 2015, data tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto bahwa selama kurun waktu 2004 hingga 2014, panjang jalan nasional bertambah dari 34.000 km menjadi 38.000 km. Sementara itu, merujuk buku informasi statistik infrastruktur PUPR tahun 2022, pembangunan jalan nasional tersebut berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021, di mana total panjang jalan nasional tidak berbayar bertambah menjadi 46.965 km.
Berdasarkan data yang sudah disampaikan sebelumnya ini, dapat diartikan bahwa panjang jalan nasional tidak berbayar selama era pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km dari 34.629 km ini menjadi 38.570 km. Sedangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, panjangnya bertambah 8.395 km dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km ini per tahun 2021. Lalu bagaimana dengan data pembangunan jalan tol? Kita lihat di slide berikutnya. Mengenai era pemerintahan SBY, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pernah mengatakan pada awal Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu tahun 2004, panjang jalan tol yaitu sepanjang 611 km. Dan merujuk informasi yang dikutip dari laman Kementerian PUPR, selama Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan juga 2, pembangunan jalan tol di Indonesia telah mencapai 927 km. Artinya pembangunan jalan tol era pemerintahan SBY bertambah sekitar 316 km menjadi 927 km. Sementara itu, kalau penambahan jalan tol era pemerintahan Joko Widodo merujuk informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT per Maret tahun 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di tanah air mencapai 2.624 km. Dengan kata lain, panjang jalan tol pada era pemerintahan Jokowi telah bertambah sekitar 1.697 km. Dari sebelumnya 927 km di akhir pemerintahan SBY menjadi 2.624 km per Maret 2023. Nah, jumlah ini tampaknya juga masih akan bertambah ya, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang rampung dibangun hingga tahun 2000. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Benarkah bahwa pemerintah sudah suap lembaga-lembaga survei sehingga menghasilkan hasil survei yang tidak rasional, yang menyebabkan Anies Baswedan selalu terpuruk? Saya kira nggak mungkin, bro. Kenapa? Ya meskipun taruhlah lembaga survei ini dibayar oleh pemerintah. Niat pemerintah misalkan membayar mereka untuk melakukan survei tentang elektabilitas capres yang dikehendaki oleh masyarakat. Niatnya pasti niat baik. Pengen lihat siapa sih calon-calon yang siap bertarung di Pilpres 2024. Ya kita semua tahu ada 3 calon yang muncul, 1 Ganjar, 2 Prabowo, 3 Anies Baswedan. Gak mungkin lah pemerintah melakukan tindakan sepicik itu, selicik itu, gak mungkin. Karena pemerintahan Jokowi, khususnya Jokowi, tidak punya kepentingan untuk mencalonkan kembali jadi presiden. Ini hasil survei ini cuma dijadikan bahan pertimbangan untuk siapapun yang mengambil manfaat dari hasil survei tersebut. Apa sih hasil survei? Hasil survei itu cuma dugaan, perakiraan. Keakuratannya cuma 30%. Kenapa saya boleh katakan cuma 30%? Ya karena tidak mungkin 1.000 orang mewakili 277 juta rakyat Indonesia. Cuman biasanya orang yang selalu top survei selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun itu jadi presiden. Dan urutan-urutan yang muncul dari hasil survei itu memang akurat. Tapi presentasinya yang tidak akurat. Kenapa saya berani katakan begitu? Ya kita lihat hasil dari beberapa pilkada, dari beberapa pilpres yang jauh beda. Cuma presentasi yang berbeda. Karena presentasi ini dilihat dari gejolak pemilih yang tergantung dari isu yang terjadi ketika sebelum dan sedang pemilihan berlangsung. Pemilihan sedang berlangsung. Jadi mustahil lah pemerintah melakukan tindakan suap. Buat apa? Ya kita lihat realita lah. Lihat aja realita. Selama bertahun-tahun Ganjar itu sebelum dicalonkan oleh PDIP memang sudah tinggi. Dari awal-awal itu sudah tinggi. Ganjar itu sudah top survei sampai saat ini. Anies Baswedan dan Prabowo saling-saling. Dan sekarang Prabowo jauh meninggalkan Anies. Anies tertinggal. Memang realita seperti itu. Dengan rekam jejak Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas yang memanfaatkan isu agama untuk menghancurkan lawan politik, juga dengan kinerjanya yang sangat buruk di mana janji-janji kampanyenya itu amburadul KB. Ya kalaupun ada prestasi itu di luar janji kampanye. Kebanyakan janji kampanye seperti OKOC, Zero Run Off,
rumah DP 0%. Gagal total. Mengatasi kemacetan, mengatasi banjir, yang memang masalah paling inti dari Jakarta, ya gagal. Bahkan masalah perumahan pun gagal. Program yang begitu diperlukan, sombong-sombongkan, dibangga-banggakan, bahkan dia meyakinkan akan sanggup melaksanakan, pada akhirnya amburadul kabur. Bahkan dia sekarang sedang panas dingin akan ditersangkakan sebagai calon tersangka korupsi pada Formula E. Bagaimana mungkin Anies Baswedan bisa elektabilitasnya naik sementara rekam jejaknya jeblok, rekam kerjanya jeblok? Kalau misalkan rekam jejak Anies Baswedan bagus, bombastis, fantastis, tiba-tiba elektabilitasnya jeblok, baru aneh. Ini survei bayaran. Hasil survei dengan rekam jejak dan rekam kerja dari Anies Baswedan ini matching, pas kok. Wajar. Nah, saya itu bisa meramal harusnya bukan 20% Anies Baswedan itu suaranya, paling cuma 8 atau 7% doang. Suara Anies Baswedan itu nggak tinggi. Nah, seperti Ganjar, sekarang dia top survei. Lihat rekam jejaknya, memang bagus rekam jejaknya, wajar top survei. Prabowo kedua, ya karena ngikut Jokowi, wajar kedua. Ya meskipun tersandung dengan pelanggaran HAM, ya minimal dia lumayan lah bisa posisi kedua, tapi tidak mungkin kalau jadi presiden. Dengan rekam jejak jeblok dari Prabowo juga, nggak mungkin lah. Anies Baswedan ketiga, ya wajar. Rekam jejaknya paling jeblok. Jadi kalau pengen melihat survei bayaran atau tidak, lihat aja hasilnya, lihat rekam jejak dari capresnya, sudah selesai. Kalau aneh bin ajaib, baru bisa dibilang survei bayaran. Kalau misalnya sesuai, Ganjar tertinggi karena prestasinya hebat. Prabowo kedua, ya karena mungkin masuk kabinet. Anies ketiga, ya karena disebut bapak politik identitas. Kerjanya amburadul, prestasinya nol besar, naik dengan cara fitnah. Jadi tolonglah kepada Anies Baswedan, kalau udah pasti kalah, lebih baik mundur lah. Ente nggak akan menang, mau jungkir balik-balik jungkir juga. Rakyat Indonesia sudah tahu, rekam jejak, rekam prestasi dari Anies Baswedan amburadul. Nggak percaya? Ya lihat aja nanti. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.